Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam bulan ini, seperti yang pernah saya katakan, saya ingin share yang berkaitan dengan tema resetting. Bukan sekedar wacana lagi, tapi merupakan sesuatu yang kita bisa jadikan sebagai program, sebagai contoh, sebagai aktualisasi dari tema resetting. Kalau bulan yang lalu saya share tentang komunikasi yang efektif, bulan ini pun saya akan share sesuatu yang sama-sama membuat kita efektif dan efisien. Gitu. Kalau bulan yang lalu merupakan awal di mana dengan komunikasi yang efektif, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan semua orang, semua kalangan, mengatasi perbedaan, dan kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati kita yang merupakan bagian daripada rencana dan tujuan Tuhan yang ditetapkan atas muka bumi ini, atas pribadi kita. Bulan ini, dalam ibadah ini saya akan share tentang koordinasi. Mungkin beberapa orang bertanya, koordinasi akan dipakai dalam sebuah organisasi. Ya, organisasi banyak dicetuskan, aktualisasikan dalam organisasi. Tetapi bukankah dalam hidup ini kita selalu ada dalam organisasi-organisasi yang ada? Warga, organisasi. Gereja, organisasi. Masyarakat, di mana kita tinggal, organisasi. Mungkin bukan sebuah organisasi yang berbadan hukum, tetapi organisasi yang melekat, yang ada, yang kita hidupi setiap hari. Yang mungkin dalam istilah keren hari-hari ini bisa saja disebut sebagai komunitas. Di bagian awal, seperti biasanya saya akan cerita tentang teorinya. Saudara mau dalami, boleh, mau tidak, hanya sambil lalu pun tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya koordinasi itu merupakan bagian daripada hidup kita sehari-hari. Siapapun juga, untuk mencapai tujuan yang efektif, yang efisien, maka kita perlu berkoordinasi. Secara teori, yang saya dapatkan dari sana-sini, koordinasi adalah proses pengaturan. Mengatur, memadukan dari apa yang ada, atau mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Berarti, koordinasi adalah sebuah proses pengaturan. Mengatur dari apa yang ada di dalamnya, diintegrasikan sebagai sebuah kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Di bagian yang lain, secara teori, tujuan koordinasi, saya memakai 3 kata penting, 3 kata kunci, yaitu efektif, yang pertama, sepakat, dan tanggap. Bahwa tujuan koordinasi adalah menjaga nilai efektif. Alkitab pernah katakan ya, kalau satu orang, 2 orang gitu ya, itu bisa menjangkau lebih banyak lagi. Gitu. Satu orang bisa mengalahkan 10.000, 2 orang, 3 orang bisa mengalahkan beribu-ribu. Itulah keefektivitas. Artinya gini, kalau kita mau bekerja sama, tentunya kita harus bisa mencapai hasil-hasil yang lebih maksimal daripada kita kerjakan sendirian. Tujuan koordinasi adalah efektif dengan menyelaraskan kegiatan dependen dalam sebuah komunitas. Artinya gini, masing-masing orang bisa saja melakukan sesuatu. Tapi kalau masing-masing orang melakukan sesuatu disatukan, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang besar, sesuatu yang efektif, sesuatu yang tepat guna karena dikerjakan secara bersama-sama. Tujuan koordinasi yang lain adalah mengatasi konflik. Hal ini mengkaitkan tingkat interdependen yang beragam dengan kesepakatan. Atau dengan kata lain, koordinasi membutuhkan kesepakatan. Kesepakatan dari anggota komunitas itu untuk mencapai sebuah tingkat hasil tujuan yang lebih baik lagi. Gitu. Tentunya tidak ada orang yang hidup sendirian. Tentunya sebuah keberhasilan itu bukan karena orang itu baik, pinter, luar biasa, kaya. Tapi tentunya sebuah keberhasilan karena dikaitkan,
dengan yang lainnya. Ada orang-orang yang di sekitarnya yang ikut mendukung. Koordinasi tidak berbicara sendirian. Koordinasi berbicara, memadukan apa yang ada di sekitar kita untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan bersama yang lebih besar bisa, yang lebih efektif, tidak mengeluarkan energi banyak, dan efisien. Tujuan koordinasi yang lain adalah, yang ketiga adalah membangun suasana peduli. Dengan kepedulian itu, sehingga membuat kita menjadi tanggap akan kedaruratan. Gitu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, gitu. Kedaruratan itu bisa saja terjadi, dan kapanpun akan terjadi. Cara kita menanggapi kedaruratan itu penting. Cepat, makanya ada istilah cepat tanggap. Ini teori-teori yang dikembangkan dalam bagian dari koordinasi. Hal yang lain, manfaat koordinasi. Koordinasi itu membuat kita, mencegah kita dari perasaan terlepas. Gitu. Sebuah komunitas yang rutin dikoordinasikan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama akan memiliki hubungan yang lebih dekat, pengertian yang saling memahami satu dengan yang lainnya, dan di situ menjadi solid, membuat kita tidak mudah terlepas. Mencegah, yang kedua, mencegah penilaian negatif. Seringkali dalam sebuah komunitas, persepsi-persepsi yang dikembangkan menjadi sebuah persepsi yang kadang-kadang punya nilai negatif. Tapi lewat kemampuan kita berkoordinasi dengan cepat, maka sebetulnya kita dapat mencegah nilai-nilai negatif ini. Mencegah adanya perselisihan, karena dengan seringnya berkoordinasi, kita juga tahu, semakin tahu kelemahan-kelebihan seseorang yang dapat kita atur, yang dapat kita kelola dengan lebih baik lagi. Mencegah, yang keempat, mencegah adanya kekosongan fungsi. Jangan sampai orang itu diam, jangan sampai orang itu tidak melakukan apa-apa dalam sebuah komunitas, karena dia akan terpuruk dan akhirnya bisa terpisah dari komunitas. Tapi dengan diajak berkoordinasi, diajak dicocokkan apa yang harusnya bisa dikerjakan, maka semua orang bisa berfungsi, dan itu akan membuat kegairahan bersama yang luar biasa, karena setiap orang mampu mempertahankan sesuatu dalam hidupnya dan mencegah adanya kegagalan, karena dengan koordinasi memadukan semua kekuatan-kekuatan sehingga menutupi kelemahan, tentunya diharapkan akan membuat kita lebih berhasil. Alkitab katakan orang yang sepakat itu justru menurunkan rekomendasi surga untuk di muka bumi ini. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa sekali? Secara teori, proses koordinasi harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu semua orang harus memiliki perasaan untuk bisa saling bekerja sama. Perasaan ini merupakan sebuah ketergantungan bahwa saya ada karena ada orang lain. Gitu. Dan ini yang membangun satu dengan yang lainnya kekuatan untuk bisa bekerja sama dan kesadaran ini bagian orang itu, ini bagian saya, dan sebagainya. Yang kedua, semangat untuk melakukan yang terbaik. Sebuah kompetensi yang tidak kita sadari untuk membuat kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Dan itu harus kita, suasana terus kita bangun terus-menerus gitu, dalam kemauan kita untuk berkoordinasi. Dan di dalam proses koordinasi itu, mau tidak mau menghargai setiap anggota. Walaupun mungkin anggota itu rasanya tidak bisa apa-apa. Harus kita usahakan, harus kita cari, sehingga orang itu mampu memberikan kontribusi yang besar dalam semua proses berkoordinasi ini. Dan proses koordinasi harus memiliki syarat yang harus dipenuhi, antara lain yang keempat, motivasi agar seluruh anggota dapat berperan. Kalau toh ada yang sempat minder, ada yang sempat merasa tidak dapat tempat dan sebagainya, maka orang yang di sekitarnya harus terus memberikan motivasi sehingga orang itu dapat mengambil peran yang tepat. Mungkin orang bilang, ya butuh waktu, ya pasti butuh waktu. Tapi ini membuat kita menjadi rekat, menjadi erat, dan menjadi menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Sedikit teori ini membantu kita untuk mengerti bahwa dunia sedang getol dengan koordinasi ini untuk menghasilkan
bisa menghasilkan sesuatu yang besar, bisa menghasilkan sesuatu yang efektif, efisien. Dan tentunya mengurangi energi sehingga energi bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita dalam Roma 15 ayat 1-2. Dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan bersama. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan untuk membangunnya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, mungkin apa yang saya paparkan nanti seakan-akan saya cocok-cocokkan karena saya lagi berbicara soal koordinasi. Tapi kalau waktu saya coba renungkan dan saya coba pahami dari banyak sisi, dari terjemahan Alkitab yang lain, dari King James Version, terus dari bahasa aslinya, dari beberapa tulisan-tulisan, eksposisi beberapa teman, beberapa hamba Tuhan, saya padukan, saya semakin menemukan. Mungkin pada waktu itu di Alkitab tidak ada istilah koordinasi aja, tapi sebetulnya Alkitab sudah mengisyaratkan, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa ya manusia itu tidak bisa berhasil dengan dirinya sendiri. Dia butuh orang yang ada di sekitarnya. Bahwa sebuah keberhasilan kita itu tergantung dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu poin yang penting. Dan tidak ada seorang itu yang kuat. Kuat dalam arti menjadi Superman, bahwa dirinya bisa melakukan banyak hal. Tidak ada orang itu yang paling rohani. Yang ada, mungkin dalam satu bagian, orang itu punya nilai rohani yang kuat, yang tertanam dalam dirinya. Tapi mungkin juga di bagian yang lain, dia tidak kuat. Nah, dalam interaksi bersama, dibutuhkan kondisi-kondisi yang seperti itu. Biar yang kuat, nilai rohaninya, bukan menunjuk kepada orangnya saja, nilai rohaninya, bagian-bagian dalam hidupnya, yang kuat, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Gitu. Tapi tidak berarti misalnya saya. Gitu. Ya kalau ngomong soal koordinasi, saya sangat menyenangi koordinasi ini. Bahkan ada banyak hal yang kadang-kadang saya bisa kerjakan dengan baik sekali. Sekali lagi, bukan karena saya, tapi karena ada orang-orang yang mau saya pimpin gitu aja. Gitu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa membanggakan. Tapi di sisi pendekatan yang lain, mungkin saya lemah. Nah, saya butuhkan orang-orang yang memberikan pengawasan. Saya butuhkan orang-orang yang memberikan penghati-hatian. Saya butuhkan orang-orang yang mungkin mendalami Alkitab dari sisi yang berbeda. Sehingga itu membuat kita menjadi kuat dalam hal bertindak. Sekali lagi, tidak ada sebuah keberhasilan dengan kita sendiri. Keberhasilan itu karena ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan yang kuat. Tidak menunjuk person demi person, tapi saya lebih mengkonsentrasikan pada bagian demi bagian dari hidup ini yang ada dalam seseorang, nilai-nilai rohani yang dikuasai oleh seseorang, gitu. Sisi orang itu kuat, misalnya ada orang kuat dalam pengaturan keuangan, tapi mungkin loh dalam masalah seksual dia masalah. Mungkin ada orang itu bisa memimpin dengan baik sekali, tapi dari sisi emosional dia ada masalah. Nah, inilah yang merupakan bagian-bagian penting untuk kita mengenali istilah koordinasi itu sendiri. Kita yang kuat dalam bagian-bagian hidup, bidang-bidang hidup, nilai-nilai rohani, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Sehingga orang yang ada dalam sebuah komunitas bisa dibangun dan bisa melakukan hal-hal yang baik, terbaik, dan paling baik dalam hidupnya. Itulah firman Tuhan. Lebih lanjut lagi, gitu. Saya akan sedikit memahami apa yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 1-7. Karena waktu saya mempelajarinya, saya mendapatkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan oleh beberapa orang yang lain. Gitu. Tapi ini merupakan hal yang penting
dari sebuah nilai rohani yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya. Mari kita belajar. Sedikit pemahamannya begini. Saya mengambil dari terjemahan King James Version. Saya padukan dengan sedikit pengenalan tentang bahasa aslinya. Gitu. Terus kemudian saya ambil dari tulisan-tulisan teman-teman, khususnya yang eksposisi Galatia 6 ayat 1 sampai 7. Nah, itu rangkaiannya, itu pemahamannya yang saya rangkum, yang saya rangkum, kemudian saya masak ulang untuk hari ini. Gitu. Baik, mari kita belajar dari ayat yang pertama. Dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dari pemahaman saya, lewat beberapa yang saya pelajari, saya menemukan gini, yang dimaksud dengan pelanggaran, itu ada yang ditulis dengan side slip. Gitu. Yang dimaksud di sini adalah sedang tersandung. Jadi ada orang yang sedang tersandung, bisa juga tersandung kesalahan, tersandung masalah, tersandung dan membuat dia mengalami pergumulan. Maka yang rohani atau yang lebih tahu dalam hal itu, atau orang yang mempunyai pandangan rohani yang lebih daripada orang tersebut, berusaha memulihkan. Ada kata restorasi, gitu. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar itu, orang itu harus direstorasi, gitu. Atau menyelesaikan dengan mempertimbangkan untuk tetap objektif, tahu masalahnya, daripada subjektif orangnya. Dengan kata lain, ayat ini dikatakan begini, kalau kamu menolong orang, jangan sampai karena perasaanmu, orang yang salah kamu benarkan. Karena kamu sayang sama orang itu. Karena kamu baik sama orang itu. Loh, salah tetap salah. Itu merupakan keobjektifan dari masalah. Yang harusnya berbeda dari hal-hal yang subjektif. Gitu. Alkitab ini ngajari, tolong mereka. Bahkan dukung mereka. Nanti di ayat kedua akan disebut dengan tanggung kesalahan mereka itu bersama. Buat penyelesaian, pulihkan orang itu, gitu. Dengan roh lemah lembut, dengan kesabaran. Roh lemah lembutnya bisa dikatakan gentle, sebuah kasih, gitu ya. Dengan tetap mempertimbangkan objektif masalah itu dan subjeknya, sehingga gitu. Jangan kita jatuh kena pencobaan, sehingga kita tidak objektif lagi, akhirnya tanpa kita sadari kita berpihak pada orang yang salah, bahkan kadang-kadang kita membenarkan kesalahannya. Tidak seperti itu. Di sini ada sebuah rule yang sangat baik sekali. Kata kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani itu yang harus memimpin, yang harus mencoba merestorasi, bukan malah menghakimi, menyalahkan, dan sebagainya. Termasuk strip dalam pengajaran. Seperti yang saya pernah katakan beberapa saat yang lalu, contoh. Ada teman yang orang tuanya, papanya meninggal, dan pesan wasiat dari papanya adalah meminta kalau dia dipanggil Tuhan, dia meminta dikremasi. Serta-merta ada orang lain, gitu ya, entahlah mungkin saudara atau apa, saya tidak paham, tapi ada orang itu dengan serta-merta langsung berkata, tidak bisa, kamu nanti bakal tidak ketemu sama papamu, karena kremasi itu hanya untuk orang berdosa, kremasi itu tidak diizinkan Alkitab, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, orang yang lagi berduka kok dibuat kayak gini, tunggu sebentar. Dan harus diingat juga, bahwa kremasi itu tidak Alkitab atau tidak, itu baru sebuah penafsiran dari orang ke orang. Masih kebenarannya harus diuji. Disinilah saya mau cerita bahwa mari kita tidak segampangan untuk menghakimi orang.
gampangan menyalahkan orang dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ada orang salah, segera tangani, segera restorasi dengan tetap mempertimbangkan sisi objektif dan subjektifnya tadi. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Ayat kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Pemahaman saya, salinglah menanggung beban sehingga bisa menyelesaikan masalah sesuai dengan nilai Kristus, sesuai dengan hukum Kristus, sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan untuk kita. Gitu. Tentunya ini menjadi tujuan yang mulia. Gitu. Bukankah dengan menanggung beban ini, orang akan coba disadarkan dan orang akhirnya berubah. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saya ingin cukup hati-hati di bagian ini. Dari semua pemahaman, saya mencoba memahami gini, jangan menganggap diri sendiri itu bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Jangan sombong. Karena engkau pandai, engkau pinter, engkau kaya, engkau hebat, tidak. Karena justru dalam kesombongan itu ada banyak, dalam bahasa Inggrisnya itu terus bisa mispersepsi, bisa mistujuan, atau kurang tepat, sasaran yang tidak tepat. Dan itu akhirnya membuat segala sesuatunya berantakan. Itu kira kurang lebih yang ditulis dari ayat ini. Ayat ini berkata, jangan dalam menyelesaikan sesuatu, jangan kamu anggap bahwa kamu bisa, kamu harus berkata harus begini, dan sebagainya. Pahami situasi, pahami orang, gitu. Dan buatlah sebuah diskusi yang menarik, sehingga engkau bisa mengambil sebuah keputusan bukan hanya sekedar dari kepandaian kita, teori kita, dan sebagainya. Itu kurang lebih yang diatur dalam, yang diamanatkan dalam ayat yang ketiga. Yang lain, ayat yang keempat, baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Lah, kalau sudah baca King James Version, gitu ya, terus sudah dalami sedikit kata aslinya dan sebagainya, sebetulnya ayat ini berkata begini loh, ujilah dirimu sendiri, apakah kemegahan itu datang karena kamu mampu secara pribadi, untuk keuntunganmu, untuk manfaatmu, atau untuk orang lain. Ujilah diri sendiri, apakah kemegahan untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain. Itu kira-kira pemahaman saya tentang ayat ini. Ayat ini akan mengajarkan kepada kita untuk menguji, sama seperti di kitab Mazmur, ujilah aku Tuhan, ketahuilah hatiku. Kurang lebih seperti itu dalam sebuah masalah-masalah yang ada dalam komunitas kita. Kemudian ayat yang kelima berkata, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Setiap orang punya tanggungannya sendiri. Ya, setiap orang punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, gitu. Tapi melewati saat-saat kamu bisa menguji, kita bisa menguji diri kita ini. Ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, banyak ayat ini dipakai oleh hamba Tuhan, oleh pengkhotbah, gitu. Kalau kita sudah mengajarkan firman, yang orang yang dengar, gitu ya, harus memberi sesuatu, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran ini. Itu berupa pemberian materi dan sebagainya. Ternyata King James Version menulis sesuatu yang menarik. Dikatakan gini, komunikasikan segala sesuatunya dengan orang yang lebih tahu atau yang lebih rohani. Gitu. Jadi gitu, kalau saya sedang dalam masalah,
Maka pilihan saya adalah mencoba bercerita tentang masalah saya kepada orang lain yang lebih rohani, yang mungkin dari pengenalan saya lebih baik cara pandangnya. Dan disitulah saya diskusikan, saya bagikan masalah saya, kita diskusikan, dan kita cari jalan keluar secara bersama-sama. Saya nilai, saya memahami, ini bagian dari sebuah koordinasi, di mana kalau ada yang kurang, ada yang lemah, justru kita perkuat lewat sebuah forum diskusi, lewat sebuah forum pemahaman, bukan memberi materi. Gitu. Ayat ke-7 ditutup dengan sebuah peringatan, jangan sesat. Ya, kalau kita ngomong jangan sesat, serem rasanya. Gitu. Tapi dalam bahasa yang lain pernah ditulis gini, hati-hati dengan miss. Atau saya nyebutnya kesalahan yang terselip. Nggak sadar salah, tapi sebetulnya sudah salah. Sama seperti kalau jalannya lurus, kita belok 1 derajat aja, keselip loh. Gitu. Kita nggak akan ketemu tujuan yang pasti. Gitu. Allah itu tahu aslinya. Nah, apa yang disebut dengan tahu aslinya itu, jadi Allah itu tidak membiarkan dirinya dipermainkan, kan rasanya serem. Tapi sebetulnya Allah itu menilik hati kita. Kalau kita tuh menolong orang, gitu ya, dengan segala usaha dan sampai pada satu kita bisa ngomel, kok ditolong kok seperti ini dan sebagainya, gitu. Maka sebetulnya coba kita uji diri kita, kamu tuh nolong untuk apa? Untuk supaya kamu didengar atau masalah selesai? Gitu. Hati-hati. Ini bisa menjadi satu kondisi yang miss. Kesalahan yang terselip tadi, gitu. Sehingga tanpa kita sadari kita wegah, bahasa Jawanya, kita tidak mau nolong dia lagi. Dan ini mengaburkan dari rencana Tuhan yang mungkin Tuhan itu juga ingin mengupdate, meresetting karakter kita yang mau diterima tapi tidak bisa menerima. Bukankah dalam hidup ini adalah sebuah keseimbangan untuk seperti ini? Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang terselip. Gitu. Allah itu tahu hati. Tahu hati yang menolong, tahu juga hati yang ditolong. Banyak orang ditolong, tapi sebetulnya pertolongannya itu supaya masalahnya selesai dan beres. Gampang loh. Kalau ada orang yang punya hutang, dia cerita, sebagainya. Kadang-kadang secara simpel orang tuh hanya berkata, kalau kamu menolong ya, saya tolong dong, diutangi. Gitu. Ini tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Lah kalau yang cerita minta tolong itu sudah berharap pertolongannya dalam bentuk ini dan sebagainya, ya dia harus menguji hati. Gitu. Jangan-jangan dia orang sudah butuh, dia orang yang salah, dan tetap hidup dalam kesalahannya, menjadi kesalahan yang terselip tadi, yang akan menjauhkan dari kebenaran. Nah, setiap orang harus menguji dirinya sendiri. Ingat, karena apa yang ditabur akan dituai. Apa yang kita buat hari ini, gitu, itu punya dampak besar pada hal-hal masa-masa yang akan datang. Bukankah menarik sekali kalau kita belajar Galatia 6 ayat 1-7 ini. Dan fokus utamanya sebetulnya adalah membuat komunitas Kristen pada waktu itu mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan mau dalam hidup ini. Saya berikan kesimpulan dari pemahaman kita dalam Galatia 6 ayat 1-7. Sedikit menuliskan tentang latar belakang penulisan kitab Galatia. Paulus menulis surat Galatia untuk orang percaya bahwa hubungan manusia dengan Tuhan diperbarui atau menjadi baik kembali hanya melalui percaya kepada Kristus dan nyata lewat perbuatan yang sesuai dengan karakter Kristus. Galatia 6 ayat 1-7 mengemukakan aspek praktis yang mengesankan dan radikal. Radikal itu bukan ekstrim, radikal itu punya fondasi, punya dasar. Radik itu selalu berakar, selalu ada dasarnya dari seluruh Injil.
bagian dari orang percaya melalui kasih, anugerah Allah, dan tanggapan iman pertobatan dalam berurusan dengan komunitasnya. Bahwa keberhasilan seseorang bukan karena diri sendiri, tetapi saat komunitasnya mencapai tujuan bersama. Saudara bisa menghasilkan uang yang banyak dan menjadi kaya. Tapi kalau kita mengorbankan anak kita, karena waktu kita untuk bisnis lebih daripada waktu untuk anak kita, maka kita sedang mengorbankan tujuan bersama dari sebuah komunitas yang namanya keluarga. Gereja ini bertumbuh bukan karena banyaknya jumlah yang harus kita kejar, sehingga menghalalkan semua cara. Tapi gereja ini bertumbuh karena setiap orang mengenali panggilannya, dan setiap orang bisa mengaktualisasikan dirinya dengan karunia-karunia yang sudah ada dalam hidupnya. Sehingga setiap orang memiliki peran, sama seperti peran dalam tubuh Kristus. Itulah sebuah keberhasilan. Dan untuk mencapai keberhasilan itu, selalu kenali dan ujilah diri sendiri. Apa yang dibuat, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan ini untuk sekedar diri kita sendiri, atau untuk komunitas. Kalau saya sebagai suami, apa yang saya lakukan ini untuk istri dan anak-anak? Kalau sudah sebagai istri, apa yang sudah lakukan untuk suami atau untuk anak-anak? Kalau saudara sebagai orang tua, apa yang saudara lakukan untuk anak-anak? Apa yang saudara lakukan untuk orang tua? Sebagai bagian dari jemaat ini, apa yang kita lakukan untuk bisa mengenali panggilan Tuhan dalam jemaat ini, sehingga kita bisa berkarya secara bersama-sama. Kenali diri kita sendiri. Jangan kita merasa paling pandai, paling pintar, paling punya karunia. Oh tidak. Setelah itu, pahami orang lain. Supaya dapat mengisi kelemahan, sehingga menjadi mampu mengatasinya. Waktu saya menulis bagian ini, awalnya saya menulis, pahami orang lain supaya dapat mengisi kelemahan sehingga menjadi kekuatan. Waktu itu saya coba saya rubah sedikit. Bukan menjadi kekuatan. Mungkin bagi orang tersebut tidak ada kekuatannya. Tapi setidak-tidaknya mampu mengatasi kelemahannya itu. Sehingga tidak menjadi kelemahan yang menghancurkan dia. Tapi setidaknya dia paham caranya untuk tidak ada dalam kelemahan itu. Mungkin tidak menjadi kuat. Tapi setidak-tidaknya dia bisa mengatasinya. Pahami orang lain supaya dapat mengisi kelemahan. Sehingga menjadi mampu mengatasi kelemahan tersebut. Dan terakhir, jagalah keharmonisan untuk semua orang dalam komunitas, sehingga kita bisa menyelesaikan tanggungannya. Tanggungan secara pribadi yang merupakan bagian dari pribadi, tanggungan secara korporat dalam sebuah komunitas untuk mencapai kemaksimalan daripada rencana Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, resetting mengajarkan kepada kita bahwa tata ulang apakah hidup kita sudah sesuai dengan yang nomor satu dalam hidup ini. Ini merupakan bagian yang harus kita usahakan tahun ini. Demikian juga dalam kehidupan berkomunitas. Apakah kita sudah memakai proses koordinasi sehingga dengan proses ini kita bisa menghasilkan sebuah pencapaian-pencapaian yang lebih maksimal, lebih berarti, lebih besar, lebih efisien, sehingga kita tidak mengeluarkan energi besar untuk mencapainya. Gitu. Ini merupakan bagian penting dari tema resetting ini. Dan kalau kita kaitkan dengan visi Jemaat GBS Sungai Kehidupan, maka visinya adalah menjadi murni hatinya, menjadi apa adanya, tidak memanfaatkan apa-apa, tapi mencoba menghargai setiap pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita bisa memberkati. Supaya kita bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Supaya kita bisa berkarya sesuai dengan kehendak Tuhan yang telah ditetapkan baik secara pribadi maupun secara komunitas. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan ini. Menjadi suatu kebanggaan saya kalau saya ada dalam komunitas ini, GBS Sungai Kehidupan. Satu kebanggaan kalau saya ada dalam keluarga saya. Satu kebanggaan kalau kita bisa bersama-sama menciptakan
sebuah kerjasama, sebuah koordinasi untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih maksimal, lebih besar, lebih efektif dalam segala sesuatunya. Sebab, sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita tahu, sadari bahwa kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa kuat dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa berhasil dengan kemampuan kita. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk saling mendukung kelemahan-kelemahan kita, untuk saling mendukung kekurangan kita, untuk saling mendukung titik-titik black spot, daerah gelap yang harus diterangi oleh yang lainnya, sehingga akhirnya kita mendapat kemuliaan bersama. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa hari ini, di akhir-akhir ini, gitu ya, beberapa teman, rekan-rekan di Rol khususnya, yang punya beban terhadap tambak asri, kami sedang memikirkan adanya rumah singgah. Dan ini bukan hanya sekedar pemikiran pribadi, tapi merupakan beban yang ditanggung secara bersama-sama. Waktu pembicaraan, ya kita mencoba mengatasi semua problem. Sebuah narasi yang saya coba bagikan kepada mereka adalah begini. Cobalah dengan apa yang ada ini, jangan muluk-muluk dulu. Dengan apa yang ada ini, kita kontribusikan dengan maksimal, sehingga akhirnya yang ada ini bisa menghasilkan sesuatu. Kalau toh gitu, kita tidak bisa menyewakan 2 tahun rumah, kita sewakan 1 tahun. Gitu. Kalau toh kita tidak punya punya kesempatan untuk gaji orang gitu, yang profesional untuk menangani ini, ya kita gunakan apa yang ada gitu, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin sedikit lebih baik daripada kondisi sekarang ini. Akhirnya ditata di sana sini dan sebagainya. Dan saya sangat memberi apresiasi gitu, kepada Pak Yosua, kepada Ibu Elsia, kepada Pak Hari gitu ya. Dan nanti akan bersama dengan kita Ibu Cynthia gitu ya, Pak Yusuf dan Pak Johan, saya harapkan bergabung. Dengan penggabungan ini, kita mencoba mengelola apa yang ada. Mungkin kita tidak akan membuat panti asuhan secara formal, sebuah organisasi, sebuah yayasan panti asuhan. Karena untuk ngurus organisasi akan ribet juga. Tapi memaksimalkan apa yang ada. Karena Ibu Neni telah memberikan dirinya. Beberapa anak bisa datang dan ditampung di rumah Bu Neni. Ini menjadi potensi yang kita coba kembangkan. Ya sudah, kita pakai aja apa yang ada ini. Dengan dana yang ada juga. Sehingga kita bisa memaksimalkan satu dengan yang lainnya. Sehingga suatu saat saya ditanya oleh rekan dari teman-teman dari Singapura, apa yang kamu butuhkan? Saya tidak ingin cerita tentang kebutuhan, gitu. Karena saya mau pakai prinsip, ya kalau kita diizinkan Tuhan mengelola apa yang ada, ya sudah mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tapi kalau toh ada orang yang tergerak membantu, maka bantuan itu dapat kita alokasikan untuk meningkatkan kebutuhan yang ada, meningkatkan kualitas hidup yang ada, sehingga orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita bina, mungkin secara makanan bisa lebih bergizi, gitu. Secara jaminan sosial, mereka memiliki gitu, untuk sekolah, untuk sakit, dan sebagainya. Dan ini yang sedang saya bagikan. Saya mendapat kabar bahwa teman-teman Singapura berkata begini, kami bukan hanya sekedar membantu, tapi ada sebuah gerakan dalam hati kami untuk bisa melakukan bersama-sama dengan kamu. Oh, itu luar biasa sekali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu besar dengan diri kita sendiri, organisasi kita. Tapi jadilah besar, karena kita bisa menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup ini. Jadilah besar, karena kita telah menggenapi tujuannya secara bersama-sama. Jadilah besar, karena kita melihat orang yang sengsara dapat kita tolong dan kita maksimalkan hidupnya. Dan itu merupakan sebuah kerinduan. Ini membutuhkan koordinasi.
berkoordinasi yang datang. Bahwa dalam hidup ini kita tidak akan berhasil dengan diri kita sendiri. Kita perlu mengenali kekuatan, kelebihan kita, tapi juga kenali kelemahan, kekurangan orang, sehingga kita bisa bergantung, sehingga kita bisa berkoordinasi dengan orang-orang yang lain, untuk saling mendukung, saling memberi dalam sebuah kesetaraan, dan akhirnya rencana Tuhan tergenapi. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan profesi kita, karier kita, bisnis kita, di mana kita bekerja, bagaimana dengan kejemaatan kita? Mari kita berpikir, mari kita merenungkan. Kalau kita bisa mendalami kata ini dengan baik, berkoordinasi, maka dimanapun kita berada, kita bisa berkarya. Dimanapun kita berada, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian-bagian penggalan-penggalan dari kebenaran ini yang membuat kita menjadi maksimal dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu untuk kemuliaan-Mu secara bersama-sama. Tolonglah kami Tuhan, bahwa dalam semua masa kehidupan kami diperhadapkan pada masalah, kami diperhadapkan pada kesalahan, kami diperhadapkan pada situasi-situasi yang tidak enak, tapi ini mampu kami lalui karena ada orang-orang yang ada di sekitar kami yang secara bersama-sama dengan kami mendukung, membantu, dan bisa menyelesaikan. Tuhan, tolonglah kami untuk paham dan kenal diri sendiri, bisa memahami dan mengenal orang lain, dan kemudian secara bersama-sama bisa menjaga keutuhan, bisa menjaga kesatuan hati, bisa menjaga sebuah ikatan yang bukan dibuat oleh manusia, tapi datang dari karya Tuhan, karya Roh Kudus, dan akhirnya kami bisa menyelesaikan semua tujuan-tujuan dalam hidup ini. Tolonglah kami untuk tidak hidup dengan diri kami sendiri, tapi bawa kami hidup untuk mengerti rencana-Mu dan melakukan rencana-Mu dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu dan buatlah kami dalam tahun-tahun hidup kami selalu menggenapi tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan menyediakan banyak hal, membuka ladang yang dapat kami kelola, yang dapat kami garap, sehingga akhirnya kemuliaan-Mu nyata di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa dan mengucap syukur. Amin.